Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube-nya Lutfi Adriana Putri. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu kasus pelanggaran HAM yang sangat terkenal yang terjadi di zamannya Orde Baru. Tepatnya pada tahun 1984. Nah, seperti yang kita tahu, di zaman Orde Baru itu tuh merupakan zaman dimana pemerintahannya sangat represif. Represifnya itu karena pada saat zaman Orde Baru itu sangat terkenal bahwa setiap organisasi semuanya itu harus berlandaskan dengan Pancasila. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan berlandaskan Pancasila, karena di Pancasila itu seperti yang kita tahu udah melingkupi banyak aspek. Cuman kenapa terkenal represif? Karena di saat ada organisasi-organisasi atau ada tokoh masyarakat yang tidak sesuai dengan pemerintah, itu langsung dicap sebagai tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, makanya dari situ tuh banyaklah intrik-intrik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, kita bakal ngebahas tentang peristiwa Tanjung Priuk yang melibatkan antara pemerintah dengan massa Islam. Pada saat zaman Orde Baru itu sebenarnya tuh antara tokoh-tokoh dari Islam, tokoh-tokoh ulama-ulama, pemimpin organisasi Islam itu sudah banyak intrik-intrik dengan pemerintahan pada masa Orde Baru itu. Dan ada salah satu tokoh yang bernama Abdul Qadir. Abdul Qadir itu adalah seorang ketua salah satu organisasi Islam, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah, jadi pemerintah menganggap bahwa Abdul Qadir ini sering menyampaikan ceramah-ceramah yang terkesan provokator untuk menentang pemerintahan pada masa itu. Dan di salah satu tempat di mana Abdul Qadir ini sering untuk berceramah, yaitu di Musola Asadah yang bertepatan di Tanjung Priuk. Selain melakukan ceramah-ceramah, di sana juga ditempelkan pamflet-pamflet yang dianggap untuk memprovokasi masyarakat setempat untuk melawan pemerintah. Jadi pada saat tanggal 8 September 1984 ada dua babinsa yang datang ke Musola Asadah itu. Yang bikin masyarakat ngamuk adalah di saat dua babinsa itu masuk ke masjid tanpa melepaskan sepatunya. Sedangkan kita semua tahu bahwa area musola, area masjid itu punya yang namanya batas suci, yang dimana di saat kita masuk ke batas suci itu kita nggak boleh pakai sepatu ataupun sendal karena bisa merusak kesucian dari wilayah tersebut. Nah, dua babinsa ini masuk ke musola tanpa melepaskan sepatu dengan alasan ingin mencopot pamflet-pamflet yang ditempel di dinding musola Asadah itu. Nah, yang bikin tambah ngamuk lagi masa muslim di situ adalah karena dua babinsa ini dia mencopot pamflet itu dengan air comberan yang jelas-jelas itu tidak suci dong. Makanya pemuda-pemuda masjid setempat dan orang-orang muslim setempat itu pada marah dengan kelakuan si dua babinsa ini. Nah, cuman tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap dua babinsa ini, karena kalau menurut aku sendiri itu tuh sudah melanggar kebebasan umat untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Karena dengan hal itu terjadi, maka akan terganggu kegiatan beribadah yang dilaksanakan di musola itu. Nah, karena tidak ada tindakan yang tegas dari pihak babinsanya sendiri dan pihak pemerintahannya sendiri, pada tanggal 10 September 1984, pihak babinsa ini kembali datang ke musola untuk menyelesaikan permasalahannya. Cuman ternyata pada saat itu amuk massa tidak terkontrol dan akhirnya terjadilah peristiwa pembakaran motor dari
yang dimiliki oleh Babinsa tersebut. Nah, karena ada kejadian pembakaran motor itu, makanya ada 4 orang pemuda muslim yang ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Melihat bahwa ada 4 orang yang ditangkap, pemuda-pemuda Islam dan masyarakat-masyarakat yang di sekitar situ merasa tidak suka dan merasa tidak adil, karena alasan kenapa mereka membakar itu gara-gara pihak Babinsanya sendiri duluan yang cari masalah lah istilahnya, cari masalah, masuk ke musola tanpa copot sepatu, terus nyiram air comberan buat copot-copotin pamflet itu. Nah, akhirnya Abdul Qadir meminta bantuan ke Amir Biki. Nah, Amir Biki itu tuh adalah sosok tokoh pemuka agama yang dianggap bisa menjadi mediator yang baik antara masyarakat dan juga pihak Kodim yang bersangkutan pada saat itu. Nah, akhirnya ditunjuklah Amir Biki untuk datang ke kantor pada tanggal 11 September 1984 untuk meminta agar 4 orang ini yang ditangkap untuk dibebaskan. Nah, cuman tidak adanya itikat baik dari pihak Kodimnya sendiri, yang akhirnya Amir Biki pun mulai kecewa dengan sikap pihak Kodim dalam menanggapi kasus ini. Akhirnya berkumpullah kurang lebih 300 orang, dan pada saat itu Amir Biki disuruh untuk berceramah, untuk memimpin ceramah. Nah, sebenarnya di ceramahnya itu tuh sama sekali nggak ada yang namanya provokasi. Sebenarnya cuman bilang bahwa kita semua bakal sama-sama bareng ke kantor Kodim, kita sama-sama bakal ngobrol baik-baik, gak boleh ada yang namanya kekerasan, gak boleh senggol-senggolan, gak boleh kekerasan, itu dia tekenin banget. Nah, pada tanggal 12 September 1984, sekitar 1.500 orang datanglah ke depan kantor Kodim ini, meminta 4 orang ini yang ditahan untuk dibebaskan. Cuman sangat disayangkan bahwa rencana yang disusun di awal tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi 1.500 orang itu bentrok dengan aparat yang menggunakan senjata api, dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia karena terkena senjata api. Nah, untuk jumlah korbannya sendiri ini ada 2 versi. Versi pertama itu menurut Panglima ABRI itu yang tewas ada 18 orang, sedangkan yang luka-luka ada 53 orang. Tapi untuk organisasi yang dibentuk khusus untuk korban-korban Tanjung Priuk itu tuh namanya Solidaritas untuk Korban Peristiwa Tanjung Priuk atau Sontak. Itu tuh ada 400 orang yang tewas serta ada beberapa orang yang ditangkap dan disiksa oleh aparat. Jadi setelah kejadian itu akhirnya diadililah 28 orang yang dianggap menjadi penyulut dari kejadian tersebut. Nah, 28-28-nya itu dikatakan sebagai terdakwa dan semuanya diberikan hukuman yang variatif. Untuk Abdul Qadir ini, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam, itu tuh dihukum selama 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversif melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya. Selain Abdul Qadir Jailani, itu banyak juga tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang terkena hukuman seperti A.M. Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Nur, Usmani Al-Hamidi, total 28 orang yang dipenjara. Nah, 28 orangnya ini terkena sanksi bui yang bervariasi lama waktunya. Kenapa kasus Tanjung Priuk ini tuh menjadi salah satu pelanggaran HAM? Karena banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi kasus ini. Jadi selain 28 orang yang diadili dan diberikan hukuman penjara, ada juga penangkapan dan penahanan di luar proses hukum tanpa adanya surat resmi untuk ditahan.
Jadi orang-orang yang ditangkap ini tuh yang dicurigain bahwa dia salah satu provokator terjadinya kasus tersebut. Nah, selain itu juga ada penghilangan paksa yang terjadi selang waktu 3 bulan. Jadi pengadilannya itu terjadi dalam waktu 3 bulan. Sejak peristiwa 12 September 1984 ini. Korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena, dan ada juga pengakuan bahwa korban-korban ini disiksa oleh aparat yang berwajib. Dan Presiden Republik yang menjabat pada saat itu, Bapak Soeharto, sangat disayangkan karena sepertinya di suatu wawancara yang dibukukan itu tuh nggak menunjukkan bahwa adanya penyesalan terhadap peristiwa Tanjung Priok itu. Ini tuh dikutip dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang diterbitkan 4 tahun setelah terjadi insiden itu. Bapak Soeharto menyampaikan bahwa peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat Islam agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan terhadap yang melanggar hukum. Ya tentu saja harus diambil tindakan. Kalau menurut aku sendiri, awal permasalahan itu adalah di saat pihak Babinsanya tidak menghargai keyakinan yang dianut oleh umat muslim, di mana bahwa musola itu tuh punya batas suci yang mengatakan bahwa wilayah itu suci, di mana jadi kita nggak boleh tuh masuk ke musola menggunakan sepatu, menggunakan sendal. Nah, sebenarnya itu awal permasalahan yang menurut aku sangat disayangkan karena itu tidak menghargai umat muslim yang beribadah di musola itu. Dan ditambah lagi dengan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan itu, dan jadinya pada saat ingin berdamai terlanjur pemuda-pemudanya itu terlanjur marah dan sampainya membakar motor dari pihak Babinsa itu. Menurut aku pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Tanjung Priok ini adalah kita harus benar-benar saling menghargai keyakinan orang-orang di sekitar kita. Kita harus menghargai dan juga tidak boleh mempersulit orang-orang untuk menjalani ibadahnya masing-masing. Selain itu, kita juga nggak boleh untuk cepat-cepat istilahnya main hakim sendiri. Sebenarnya kalau semuanya diomongin baik-baik, nggak ada tuh yang sampai 1.500 masa bentrok dengan aparat dengan aparat. Coba aja pada saat itu bisa jauh lebih tenang masing-masing pihak dan saling menghargai, bisa saling tenang, bisa cepat-cepat menyelesaikan permasalahannya. Mungkin di saat ini kita nggak bakal punya sejarah pelanggaran HAM yang menyeramkan seperti itu. Nah, semoga dengan adanya kasus Tanjung Priok ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar kita semua bisa sama-sama menghargai satu sama lain dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan kepala yang dingin. Nah, sekian dari aku tentang kasus Tanjung Priok. Kalau misalnya kalian ada fakta-fakta lain tentang kasus Tanjung Priok yang ternyata gak sempat aku bahas atau ternyata gak diceritain sama aku, boleh banget komen di bawah biar kita bisa sama-sama belajar dan nambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. See you, dadah!